warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya ya, kenapa ini judulnya Kujus BK kami grup mapel malah dipanggil untuk berkumpul, ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti yang disampaikan Kasnas tadi ya Bapak Ibu, bahwasanya pendidikannya ilmu BK yang disederhanakan kemudian supaya dapat digunakan oleh seluruh guru, bukan hanya guru BK, supaya nanti dalam melaksanakan peran kita sebagai guru wali kita bisa optimal mendampingi siswa supaya mereka berkembang secara optimal potensinya. Silakan tangannya Bapak Ibu berangkat. Lingkungan sehat bersama guru yang hebat, penuh cinta dan sahabat, mendidik dengan tulus, gurakan jujur, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi, terjalin koneksi, membangun kolaborasi, menjaga situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan. Tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menata situasi. Mereka hebat, semua murid melangkah tepat. Jurus mereka hebat, Yang tumbuhkan resiliensi. Nah, seperti metode yang sudah disampaikan fasilitator tadi, bahwasanya sebelum masuk ke materi kita mau aktivitas dulu. Jadi aktivitasnya kita mau main game, Bapak Ibu. Tapi gamesnya kelompok. Oke. Belum aja Bu apanya? Ini. Iya. Bapak Ibu, yang di layar hanyalah contoh. Yang Bapak Ibu buat harus setinggi dan sekuat mungkin ya Bapak Ibu. Boleh minta tolong Pak Sori diuji dulu bangunan kelompok ini Pak Sori. Iya Mama. Berarti dulu kan kuat ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Pak Sori. roboh atau goyah, dan bagaimana perasaan-perasaan itu mempengaruhi langkah Bapak Ibu selanjutnya. Silakan Bapak
Perasaannya pas menaranya goyah gimana Pak? Kemudian bagaimana pengaruh perasaan itu terhadap langkah Bapak selanjutnya? Saya berterima kasih untuk kesempatannya. Dari kegiatan kita tadi, saya mencoba merefleksi ataupun memberikan evaluasi terhadap kerjasama tim. Di sini kami berusaha untuk bagaimana menciptakan bangunan yang kuat, ternyata masih belum bisa. Terus perasaan kompetisi itu muncul sebenarnya. Tapi bagaimanapun semangat tetap ada. Tidak pernah patah semangat. Tapi hasilnya mungkin kurang latihan. Terima kasih. Terima kasih tepuk tangan dulu untuk Pak Sori. Selanjutnya Ya, jadi sifat sebenarnya tentang menyerahi ada pada dalam. Jadi mungkin itu juga lah pembelajaran kita hari ini. Kita jatuh, ulang lagi sampai kita menemukan yang sebenarnya kuat, kemudian punya daya juang untuk melakukan yang terbaik. Oke, terima kasih ya Pak Salman. Tangan dulu untuk kelompok 4. Kata Mas Salman tadi sesuai yang disampaikan bahwasanya di sini kita belajar ketika jatuh untuk berjuang kembali. Kita tidak membiarkan emosi-emosi positif ini mempengaruhi langkah kita selanjutnya. Seperti yang tadi juga disampaikan, ketika gagal, bagaimana caranya walaupun kecewa kita tidak menyerah. Nah, selanjutnya ada kawan kita si Naga atau berapa nih? Jadi saya minta perwakilan kelompok masing-masing satu orang boleh maju ke depan dulu Bapak Ibu. Masing-masing yang paling kuat sejak. Terlalu imut. Selanjutnya kelompok 2. Mereka silakan Riko. Ternyata walaupun dia sudah ditinju, dia jatuh, tapi kembali lagi. Ya, itulah hidup Bapak sebenarnya daya lebih. Hanya karena perilaku. Jadi resiliensi itu adalah kemampuan bounce back. Jadi secara harfiah artinya adalah memantul kembali. Jatuh, naik lagi, jatuh, naik lagi. Jadi kemampuan resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit atau pulih di saat masa-masa sulit, masa-masa penuh stres atau trauma yang dialaminya dalam hidup. Pasti semua orang mengalami Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu di sini juga pasti punya resiliensi yang bagus, makanya bisa berdiri di sini hari ini. Belum lagi setiap hari Bapak Ibu guru hebat harus menghadapi 30 orang di satu ruangan yang isi kepalanya berbeda-beda. Bapak Ibu adalah orang-orang yang punya resiliensi yang sangat baik. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kenapa sih Bapak Ibu daya tinggi itu, daya juang atau resiliensi itu sangat penting? Ya Bapak Ibu yang seperti yang disampaikan Lucy tadi biar survive. Seperti contoh-contoh berita di depan bisa Bapak Ibu lihat, banyak sekali kita lihat di media sosial, di website, kejadian-kejadian di mana anak-anak usia muda, umur siswa kita, bahkan mungkin lebih muda dari siswa kita, mereka memilih jalan pintas karena tidak mampu menghadapi stres, karena tidak mampu menghadapi tekanan. Padahal kadang-kadang kalau kita telusuri alasannya, mungkin di telinga orang lain alasannya sederhana. Kenapa dia mengakhiri hidup? Tapi begitulah Bapak Ibu, anak-anak ini bukan sebenarnya lemah, tapi mereka nggak punya kesempatan untuk mendapat dukungan untuk membentuk resiliensi. Jadi ketika anak-anak ini tidak punya resiliensi, mereka dikasih stres, mereka dikasih masalah, mereka merasa sendiri dan cari jalan pintas yang paling gelap, seperti misalnya mengakhiri. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar kalau istilah atau label yang diberikan untuk generasi sekarang adalah strawberry generation. Generasi strawberry. Kalau strawberry ini di luarnya bagaimana Bapak Ibu? Cantik, tapi dalamnya lunak. Jadi begitu ditekan sedikit aja hancur. Makanya Bapak Ibu dengan adanya label seperti itu, itulah alasan kenapa sangat penting kita membantu mereka menumbuhkan kekuatan itu dari dalam diri mereka.
mereka supaya mereka bisa survive di dunia yang sangat ini penuh tantangan termasuk dari media sosial di kehidupan sehari-hari mereka. Kita lebih tahu ini. Tepuk TPT. Tidak bisa, tidak mau, ya sudahlah. Tepuk TPB. Bukan tidak, tapi belum. Coba lagi. Oke, terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk. Instruksinya, jangan buka HP, jangan mencontek satu dengan yang lain, harus jujur, kerjakan olehmu sendiri, don't cheat to each other, jangan saling nyontek. Ini ya yang kita lihat. Ini soalnya jangan nyontek ya. Ini kalau yang ini belum tentu benar semuanya. Kita harus belajar. Mungkin di sini juga aplikasinya asal-asalan dijawab. Belum tentu benar ya. Jangan sekali lagi Adriana, kamu harus percaya diri. Ya. Jadi